Ini record ya. Oke, di sini kita langsung ke penjelasan Alpro ya. Ya kita ada Gian dulu sebagai opening, Cuk. Oke, langsung kita share screen. Ya, praktikum ya wes bendino yang ngene, Cuk. Wes, share screen ya. Sudah. Oke, di sini ya. Kalau kita langsung ke modulnya dulu ya. Ini kakak guys. Nah, kayak di sini untuk Pro ya, di sini Pro kita disuruh pakai interpolation search ya. Ini kita harus menganalisis interpolation search gimana, habis itu dibandingin dengan binary search gitu. Iya, di sini sebagai pendahuluan untuk interpolation search itu apa? Interpolation search itu bisa dibaca di sini pencarian interpolasi ya. Interpolation itu dari bahasanya interpolasi gitu. Jadi data dicari berdasarkan nilai interpolarnya. Interpolarnya itu adalah nilai di antara kutubnya. Kutubnya itu diambil dari dua titik yaitu si high sama low lah. Low sama high yaitu indeks terendah dengan indeks tertinggi. Nah, ini hampir sama dengan pencarian biner tapi datanya memang ya sama dengan binary ya. Binary search itu. Binary search kan memang sama-sama harus di sorting dulu kan, yang kecil ke terbesar gitu. Ya, diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalnya ini bisa dibilang bahwa binary untuk interpolation search itu pengembangan dari binary search. Ya. Jadi ya hampir sama gitu. Namanya juga dikembangkan gitu kan. Dikembangkan dari binary search. Nah, bedanya untuk binary search dengan interpolation search, kalau misalnya binary search itu mulai dari mid ya. Pokoknya nilai tengah gitu. Rumusnya pakai nilai tengah. Sedangkan kalau misalnya interpolation search itu pakai rumus sendiri untuk pointernya. Kalau misalnya untuk binary search-nya kan nilai rumusnya itu ketemunya bahwa itu indeks tengah kan. Kalau misalnya interpolation search rumusnya begini. Kadang tuh nggak nentu juga sampai ke tengah gitu kan. Ya bisa bisa dihitung sendiri. Kalau misalnya saya sendiri sih belum hitung ya, tapi ya masih percaya aja ini pasti nge-search gitu. Oke, ya di sini bisa dibilang bahwa interpolation search itu penunjuknya itu memprediksi di mana lokasi atau posisi indeks yang ingin kita cari. Nah, indeksnya namanya pos. Kemudian variabel untuk mewakili data yang kita cari itu sebut aja key. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu nanti indeks ini pencarian untuk positionnya atau pointer kita nanti. Pointer untuk interpolation search itu diambil dari nilai rendah ya ditambah dengan ini dua ini nih. Pertama apa yang kita cari itu dikurangi dengan data dengan indeks low. Misalnya indeks low-nya 0 ya. Berarti yang ada di indeks 0 itu apa? Baru nanti dikurangi dengan key atau apa yang ingin kita cari. Kemudian di bawahnya di sini indeks high dengan indeks low ya. Apa yang ada di dalam indeks high dikurangi dengan apa yang ada di indeks low. Nah, habis ini kan ditambah. Otomatis kita harus dikali dulu dong. Kita nggak bisa nambah dulu. Nah, ini dikali dulu. Ini hasil dari ini nanti dikali dengan high kurang di low. Nih, berarti nilai dari kutub paling tinggi sama kutub paling rendahnya itu berapa setelah dikurangi kemudian kita kalikan dengan hasil yang kita udah ngomongin dari tadi itu ya kemudian di sini kalau misalnya apa yang kita cari itu uh, indeks apa ya array dengan indeks posisi yang sudah kita cari itu kena atau tepat gitu lah tepat gitu sama dengan key maka ya udah data berhenti tapi kalau misalnya data dengan indeks posisi yang sudah kita cari itu lebih dari maka nanti lebih dari apa yang kita cari maka nanti nilai high-nya itu nanti dikurangi nilai tingginya nanti dikurangi nah ini sebaliknya kalau misalnya data posisi ya data dengan indeks posisi yang sudah kita cari itu kurang dari key atau ya rendah gitu maka nanti posisinya ditambah gitu kalau misalnya ya apa yang data posisi ini kurang dari key jadi belum nyampe gitu kalau misalnya belum nyampe berarti nanti low-nya ditambah-tambah gitu nah ini seperti contoh begini kemudian ini untuk implementasi dari rumusnya ya semisal data terendahnya 0 kemudian ini apa yang kita cari adalah 892 kemudian dikurangi dengan data indeks 0 dengan data indeks 14 dikurangi data indeks 0 dibagi semua dikali nanti 14 kurang 0 yes, hasilnya 12. 12,45. Nah, ini kalau misalnya dalam pemrograman mau koma berapapun, mau 12,9, 12,9 kalau misalnya di perhitungan kayak realitas kita itu ya kan pakai kalau misalnya 12,9 ya 13. Kalau misalnya dalam pemrograman nilai sebelum koma itu berapa ya udah bulatannya itu. Bulatannya ya, nilai sebelum komanya 12 ya wes 12. Siapa bilang itu 13? Itu. Nah, ini contoh-contohnya bisa dibilang ya kalau misalnya pengen pembuktian silahkan dihitung sendiri ya nah ini untuk alhamdulillah ada referensinya nah bisa dilihat dari sini nih ini referensinya ya menarik bukan wah menarik bukan ngeluh ya di sini nah tutorial point data structure algorithm interpolation search ya, segala macam ya
target modul dan segala macam. Saya bla bla bla. Kok di sini? Nah, ini intinya dari penjelasan ini. Tugasnya ada 3 di sini. Ya, untuk yang pertama kita buat program yang dinamis. Dia bilang aja ini programnya itu berdasarkan input user kan. Ya, kita masukin data array kita lewat input lah gitu kan. Masukkan data yang angka, ambil angka agak mudah gitu. Kemudian kalau misalnya kita sudah input, kita sorting ya. Sorting terserah mau sorting berapa, sorting apa, mau sorting selection atau pakai sorting predict sort atau sorting yang ngeluh-ngeluh itu, yang susah-susah terserah. Kalau misalnya saya sih pakai lebih prefer pakai binary ya, bikin binary, pakai ini bubble ya lebih mudah. Gitu. Ya kemudian habis di sorting melakukan pencarian. Nah pencariannya ini kita pakai 2 nih, pencarian untuk array yang kita cari nih, atau nilai yang ingin kita cari dari suatu array. Kita pakai interpolation search sama binary search. Ya. Di sini setelah tugas 1 selesai, kita langsung gini, nomor 2-nya. Nomor 2-nya menganalisis perbedaan kompleksitas waktu dari kedua algoritma tersebut dan dijelaskan saat praktikum. Oke, nanti kita harus cari tahu nih untuk kompleksitas waktu dari interpolation search sama binary search, nanti dijelasin. Nah ini nanti saya jelasin menurut semua pemahaman saya, karena saya nggak tahu yang jelasnya atau nggak tahu cari kompleksitas waktu, jujur aja. Kalau lebih mudahnya kita nanya aja di Google. Kebetulan ini kan algoritma yang sudah terkenal juga kan, interpolation search sama binary search di kalangan programmer. Jadi kita bisa menanyakan itu di Google, masih aman gitu kan. Ya. Penjelasannya worst case, best case dan juga average-nya nanti dijelasin gitu. Nah, ini kemudian jelasin alur perhitungan dari interpolation search ya, berdasarkan yang di input. Ya, nanti jelasin. Ini jelasin programnya, ini jelasin secara ini kompleksitas waktunya gimana, ini cara buatnya. Ya, begini karena lebih begitu. Ya. Kemudian ya kita langsung aja langsung kita ke ini ya untuk program kita gitu. Ya program kita mana ya? Di sini modul OS yang banyak gitu. Saya tunggu ya. Binary. Jelasin dulu. Oke, di sini ya. Nah, di sini. Kalau misalnya saya sih, saya kita langsung ke mainnya dulu lah. Mainnya ada array begini, array acak. Kemudian ini panjangnya si array kita. Kemudian nanti kita panggil, kita sorting dulu. Apa yang kita sorting nanti masuk ke array kita ya. Ini kan nilai kembalinya nanti itu. Nilainya adalah array. Nilai kembalinya ada array. Dan ini adalah untuk nge-sorting. Jadi nanti nilai kembalinya adalah nilai kembalinya ini untuk array kita gitu. Di sini print array. Nanti ngeprint array daripada kita menuhin di sini pakai for gitu. Ini secara pribadi gitu. Kalau saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai for-nya di dalam main nggak apa-apa. Di sini apa yang kita cari ini 18. Kalau misalnya di input ya udah pakai scanner sama dengan x sama dengan scan.next. Nanti apapun itu bakal nanti dicari lah. Di sini. Nah, ini untuk dua fungsi yang kita punya untuk binary search dengan interpolation search itu nilai kembalinya adalah indeks yang didapat gitu. Sini. Jadi makanya saya bikin integer index itu sama dengan indeks yang sudah kita dapat di dalam interpolation search ini maupun binary search ini. Nah, nih kalau misalnya nilai kembalinya ini adalah -1 ketika apa yang kita cari itu tidak kena gitu, nggak ada gitu. Maka nanti nilainya -1. Di sini if-nya kalau misalnya indeks atau hasil dari pencarian interpolation ini sama ya. Pencarian interpolation search maupun binary search ini tidak sama dengan -1 atau memang indeksnya lah. Indeks yang kita temukan, maka langsung printkan indeksnya. Kemudian kalau misalnya nggak ada ya, else-nya ini merujuk ke indeks sama dengan -1 atau tepat dengan -1, maka langsung bilang not found. Kurang lebih gitu kalau misalnya di mainnya. Nah nih, kok mainnya begitu, kita langsung ngomongin soal sortingnya. Sortingnya pakai bubble sort ya. Ya mudah aja gitu. Kan tinggal for-nya begini, if kalau misalnya begini baru nanti gini. Ini jelasinnya kayak apa nih? Nah nih, kita kalau misalnya bubble sort otomatis kita harus pakai temporary ya sebagai ya wadah sementara untuk penukarannya. Kemudian ini kita pakai panjangnya si array juga ya. Ini bisa aja langsung di sini arlang gitu. Tapi ya semuanya tak ekstrak variabel semua biar enak. Variabelnya dimasukin semua gitu. Di sini length itu sama dengan panjangnya si array kita. Di sini ada 2 perulangan. Nah nih, 2 perulangannya ini ada I sama J. Kalau misalnya I sama dengan 0. Kalau misalnya stop kondisinya ini dengan length, kemudian nanti increment. Nah, kalau misalnya J itu sama dengan 1 ya. Mulai dari 1, kemudian ini J kurang dari length kurang I. J++. Nah, di sini untuk yang I itu merujuk kepada apa ya, bisa dibilang indeks
ukuran indeks sekarang gitu. Kalau misalnya ini untuk indeks yang setelahnya atau sebelumnya gitu, saya lupa. Di sini J sama dengan 1, stop kondisinya kurang I. Nanti I-nya berapa, nanti dikurangi lah. Gitu. Jadi ini intinya untuk bubble sort itu, ya nanti untuk kedua perulangan ini untuk pointer ya, untuk pointer indeks sebelumnya atau setelahnya lah gitu. Di sini baru ada kondisi nih, ada logaritmanya nih. Kalau misalnya nih apa yang ada sekarang atau apa yang ada di nol, misal nih apa yang ada di indeks sekarang itu ternyata kurang dari indeks yang sebelumnya, semisal ya nilai yang ada dalam indeks sebelumnya, maka nanti terjadi penukaran temporary sama dengan indeks apa yang ada di dalam nilai indeks sebelumnya, kemudian tempat yang untuk menampung indeks sebelumnya itu nanti dimasukin dengan array yang saat ini gitu. Kemudian nanti array saat ini sama dengan apa yang ada di ini sebelumnya. Ya penukaran gitu deh. Bubble sort kan sempat dijelasin dulu. Ya silakan, kalau misalnya bubble sort kan udah paham ya udah ini di skip aja. Tapi kalau misalnya belum paham ya kurang lebih begitu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja langsung. Nah, return R, nanti apa yang kita sorting nanti langsung dikembalikan lah. Makanya saya tadi R sama dengan sort, ya sort dalam kurung R gitu. Kan nilai kembalinya array gitu. Nah, ini ngeprint biasa aja ya. Di sini integer I sama dengan 0, kemudian R length, I increment. Kemudian nanti di print aja lah pakai perulangan gitu. Di sini untuk binary search dan interpolation search-nya. Yang lebih mudah dulu antara binary search. Binary search ini ada parameternya 4. Parameter pertama itu left, parameter left ya, untuk nilai kirinya. Kemudian ini integer right itu nilai kanannya, dan juga ini array kita. Dan ini integer x ini untuk apa yang kita cari. Nah, ini untuk if-nya. Kalau misalnya right-nya ini lebih dari sama dengan 1, maka terjadi apa yang ada di bawahnya gitu. Ya. Kemudian ini langsung ya, saya sudah bilang bahwa binary search itu nyari tengahnya, dan ini nilai tengahnya integer mid sama dengan left ditambah right kurang left bagi 2. Ya. Ini langsung merujuk kepada nilai tengahnya. Ini semisal kita sambil mereka-reka nih, left-nya ini berapa? Ya left-nya semisal nilai kiri ya, nilai kiri otomatis nilai paling rendah. Nilai paling rendah 0. Right itu nilai indeks ujungnya, semisal indeks ujungnya kita 4. Panjangnya array kita 5 gitu kan, indeksnya pasti 4. 0 ditambah 4 dikurangi 0 bagi 2. 0 ujung-ujungnya ini 4 kan ya. Ya 4 dikurangi 0 sama dengan 4 lah. Bagi 2 berarti 2. Berarti mid-nya indeksnya 2. Yowes. Kurang lebih gitulah untuk nyari mid-nya. Di sini kemudian kalau misalnya nih nilai mid-nya kan pas tepat tengah kan, array kita ukurannya 5. Indeksnya ketemu di 2 ya. ketemunya di indeks 2. Indeks 2 ini kan indeks tengah kan, ketemu di sini. Nah, kalau misalnya ketemu, barulah langsung di return aja mid-nya. Berarti apa yang kita cari itu pas dengan nilai tengah kan, bisa di return aja gitu. Kalau misalnya nih baru yang dibilang, kalau misalnya apa yang kita cari itu ternyata lebih ternyata kalau misalnya apa yang kita cari dari hasil mid-nya nih, nilai dari hasil mid itu lebih dari hasil apa yang ingin kita cari, maka nanti left-nya itu sama dengan parameternya lah, parameternya 0 maka tetap 0. Maka nanti mid kurang 1 Rx. Nah, di sini untuk nilai left-nya dan di sini untuk nilai right-nya. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa apa yang kita cari itu kelebihan lah. Kelebihan dari apa yang ingin kita cari. Semisal gini, kita kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semisal kita mau nyari berapa gitu. Semisal ini apa yang ingin kita cari ini ada di 3 ya. Semisal ini apa yang kita cari ini 3, sedangkan mid-nya itu kenanya tuh di sini di 4. Maka nanti untuk nilai kanannya itu nanti dikurangi. Ya, untuk tujuan biar nanti sampai ke tengah sini loh, atau nilai yang ingin kita cari. Itu untuk perumpamaannya. Di sini untuk ini sebaliknya dari si if yang sini. Ini kalau misalnya R dengan indeks mid yang sudah kita dapatkan itu ternyata kurang dari X atau kurang dari apa yang ingin kita cari. Maka nanti nilai left-nya itu adalah mid ditambah 1, right, kemudian array kita, kemudian X. Nah, ini
situasinya itu ketika apa yang ingin kita cari ini, apa yang kita cari ini 3 nih. Kemudian indeks mid-nya ketemunya kena di 2 gitu. Di sebelumnya dengan apa yang kita cari. Makanya ini left-nya ini ditambah buat apa? Buat nanti biar sampai sini lah. Kalau misalnya kelebihan dari apa yang ingin kita cari itu nanti dikurangi biar nanti nyampe sini, tapi kalau misalnya apa yang ingin kita cari ini kurang dari apa yang kita cari ya, kita indeksnya pointernya kena di sini, apa yang kita cari di sini, makanya ini left-nya ditambah gitu. Nah, ini hampir sama kalau misalnya ini kita ketemu ya, pokoknya nanti nilai kembalinya adalah indeks yang kita cari lah. Kita nyarinya semisal apa yang ingin kita cari itu 3, ya udah indeks 2 yang kena. Ya dapat. Nah, nilai kembalinya adalah 2 gitu. Di sini ini sama aja nih. Interpolation search ini sama aja nih, tapi ini agak rumit juga, agak ngeluh ya. Tapi ini efektif. Gitu. Pemrograman itu kadang yang satu instruksi yang susah justru itu lebih efektif. Di sini ini sama aja nih. Ini kebalik ya. Biar ini agak susah kalau misalnya kayak gini. Nah, ini ada parameter untuk nilai kutub tertinggi dan kutub terendah dan juga arah kita, dan ini apa yang ingin kita cari. Kemudian kita ini selesaikan bahwa kita punya integer position ya, integer position. Nah, ini seperti yang dibilang tadi interpolation search itu pakai pointernya position. Nah, ini position nih. Ini kita ke if-nya dulu nih. If-nya ini kalau misalnya nilai terendah itu kurang dari sama dengan nilai high ya, nilai kutub tertingginya, dan juga apa yang ingin kita cari itu ternyata lebih dari sama dengan apa yang ada dalam indeks low, indeks kutub terendah. Kemudian di sini apa yang ingin kita cari atau X itu kurang dari sama dengan si array dengan indeks kutub tertinggi. Ya, maka nanti terjadilah di bawahnya. Di sini untuk mencari positionnya ini untuk low kayak gini, ini didapat dari malah mau monon cuy. Nah di sini ini didapatkan dari rumus gini. Nah ini rumusnya. Nah untuk implementasi programnya begini. Ya di sini ini kalau misalnya perhitungannya mau buktikan aja ngikutin di sini bisa, ataupun ngikutin variabelnya ada apa nanti ditulis lah variabelnya diganti dengan nilai sebenarnya bisa. Tapi gini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah nih low-nya, low ini adalah nilai kutub terendah. Ini pertama kan itu ditambah dulu ya. Di sini kita jelaskan kembali lagi ya. Di sini nilai tertingginya berapa nanti dikurangi dengan low. Nah, habis dikurangi nanti dibagi dengan ini ya perhitungan ini, yaitu indeks tertinggi dikurangi dengan indeks terendah ya. Habis dibagi ini dua-dua ini baru nanti dikali dengan si apa yang ingin kita cari dikurangi dengan si apa yang ada di dalam indeks terendah ya. Di sini dapat dikali, kemudian nanti ujungnya ditambah dengan low. Kemudian di sini kalau misalnya tepat nih apa yang untuk perhitungan posisinya ini tiba-tiba kena nih, tiba-tiba dapat lah, tiba-tiba pas dengan si X maka langsung return position, langsung dikembalikan lah, gitu. Position yang sudah kita hitung. Ini sebaliknya, ya ini hampir sama kayak ini ya, yang kayak tadi ya. Kalau misalnya apa yang ingin kita cari ini kurang dari apa yang ingin kita cari ini kurang dari position yang sudah kita dapatkan, maka nanti si low-nya ditambah. Kalau gitu sama kayak gini lah perumpamaannya tadi tuh. Kalau misalnya apa yang ingin kita cari ini di 3, taunya posisinya di 4. Ya udah 4-nya nanti indeks tertingginya dikurangi. Kalau misalnya ini apa yang kita cari ini di 3 nih ya. Terus posisinya ketemu di 2, maka nanti position untuk kutub terendahnya nanti ditambah. Kurang lebih gitu. Dan ini pakai rekursif ya. Ini untuk programnya bertipe rekursif karena ini manggil metode itu sendiri, binary search ini manggil ini rekursif ya, memanggil metode itu sendiri. Di sini ini juga interpolation juga sama, ini tipenya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ini agak bingung nih kalau misalnya untuk rekursif ini ya, kalian bisa cari di Google ini, mumpung ini algoritma yang memang terkenal jadi mudah aja dicari. Langsung aja sih binary search atau interpolation search dengan mode iteratif lah. Iteratif begini tulisannya ya, iteratif itu pakai perulangan jadi lebih enak. Kalau misalnya rekursif kan kita langsung kembali lagi dan agak ngeluh gitu. Disitulah nanti dibagi. Nah ini kita lihat nih apa yang ingin kita cari itu 18. Kita lakukan interpolation search dengan binary search. Sini dicoba nih 18 ya. Oke, ini secara urut nih, ini sudah diurut nih kan. Saya binary apa iki? Search apa iki? Main apa iki? Nah, jadi di sini, ya ini array kita kan nggak acak nih, 24 dulu. Nah, ini
Kita langsung urutkan. Wes, bagus nih sudah. Nah, di sini interpolation search dulu baru binary search, berarti ini apa yang kita ketemukan itu 4 sama 4. Interpolation search itu sama-sama nyari, tapi untuk algoritmanya aja yang beda. Rumusnya juga beda. Gitu. Nah, ini mengatakan bahwa apa yang kita cari itu si 18 ini ya. Si 18 ini ternyata indeksnya di indeks 4. Indeksnya bukan indeks yang sebelum di sort ya. Ini indeks setelah di sort ya. Nah, setelah di sort kita ini 4 ya. Indeks mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dapat 18. Itu hasilnya. Jadi yang membeda ya untuk overall summary-nya berarti boundary search sama interpolation search itu ya sama aja nama. Tapi bedanya adalah di rumusnya. Rumusnya gini ya. Sama if-nya ya. Kalau secara program if-nya gitu. Sini if-nya. Nah, kita udah nih untuk alurnya gimana. Kalau misalnya buatnya ya silakan buat pakai scanner, masuk ya semester 1 sampai semester sekarang nggak tahu bikin scanner ya kayak gitulah, pakai scanner nanti inputan misal X sama dengan ya scanner kita ya wis masuk lah gitu kan ya, pakai scanner gitu lah intinya. Nah, ini kita ngomong soal kompleksitas waktu nih, ini catatan saya nih. Nah, kompleksitas waktu ini berhubung keduanya ini sama, jadi kompleksitas waktunya agak beda-beda dikit. Dan ini sepemahaman saya dan ya sesuai dengan riset saya dalam riset saya di Google ya, nyari-nyari untuk kompleksitas waktunya nih. Nah, ini ada tiga nih yang dijelaskan untuk dua search itu adalah worst case-nya, best case-nya, dan juga average case-nya. Ya, atau case umumnya lah average itu. Nah, ini base case-nya. Kalau misalnya base case atau kemungkinan terbaiknya adalah gini, O1, di mana apa yang kita cari itu tepat berada, kalau misalnya di binary search ya, pertama ini binary search dulu. Kalau misalnya di binary search itu base case-nya O1, di mana apa yang ingin kita cari itu pas di tengah. Ya, seperti yang saya bilang, ini kan rumusnya nyari tengah, sedangkan apa yang kita cari itu adalah 3. Ya maka ketemu nilai tengahnya 2, ya wis, langsung ketemu case-nya. Sedangkan untuk worst case-nya itu adalah ON. N itu adalah panjangnya array kita, di mana apa yang ingin kita cari ini ternyata dicari satu persatu, dicek satu persatu dengan rumus MIT itu satu persatu dalam array kita. Nah, kalau jadi untuk worst case-nya, jadi kalau misalnya panjang array kita banyak, semisal nih 100, maka nanti bakal lama gitu. Ya, panjang array-nya kita. Nah, semisal kalau misalnya worst case-nya kita bisa bayangin kalau misalnya kita punya ada 100 data nih. Terus apa yang ingin kita cari ternyata ada di paling kiri atau di paling kanan atau di paling rendah atau paling tinggi gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya ya rumus tengahnya ini bakal ngecek lagi, ini melakukan rekursif lagi. Maupun kalau misalnya di iteratif akan melakukan perulangan dan perulangan lagi. Jadi untuk operasinya itu lama. Ya, dikarenakan ya nggak apa yang ingin kita cari itu nggak pas dengan perhitungan simitnya ini. Jadi makanya kompleksitas waktunya itu worst case-nya itu lama. Nah, kemudian average case-nya itu untuk binary search adalah O log n, di mana ya untuk pemahaman saya ini dalam pemahaman saya bahwa log itu kayak rumusnya lah, n itu kayak panjangnya array-nya gitu lah gitu. Ya, jujur aja mau matematika nggak tahu orang IPS bro, matematika tidur. Nah di sini, nah rumusnya O log n, nah lognya itu dapat dari rumus ini, ya dapat dari rumus ini. Menurut saya sih gitu, ya. Rumusnya begini, nanti ya untuk kompleksitas waktunya itu didapat dari panjangnya array yang dihitung lewat rumusnya ini gitu. Rumusnya cuma satu doang, beginian doang nih. Jadi ya cuma nyari rumus tengah kemudian dengan panjang si array berapa itu. Nah ini average case ini kita, nah nih dari rumus gini ya. Ini untuk binary research-nya ini. Nah, average case ini kita kalau misalnya dalam praktikum kita pakai yang mana? Nah, pakai yang average case. Jadi kalau misalnya base case sama worst case ini sebagai penjelasan tambahan aja. Ya, average case ini kalau misalnya base case sama average case, kenapa kok kita nggak langsung ke base case atau worst case-nya aja? Karena kedua ini adalah kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk, dan itu jarang ketemu loh. Ya, jarang ketemu dalam kasus dalam penjalanan program kita, itu jarang ketemu. Yang paling sering ketemu adalah yang standar loh, yang rata-rata. Maka kita pakai average case saja. Ya. Nah, untuk ini base case sama worst case-nya itu ya, ini untuk binary search dapat ya, average case-nya juga. Nah, ini untuk sumber-sumbernya nih, ya bisa ini pakai bahasa Inggris ya. Yang kalian nggak bisa bahasa Inggris bisa ditranslate dan ya berjuang sedikit lah, sedikit lebih keras lagi. Nah, di sini untuk binary search-nya ini sama aja.
Nah, kalau misalnya base case-nya di interpolation search, nah itu kalau misalnya apa yang ingin kita cari itu pas juga dengan perhitungan si positionnya. Perhitungan posisinya semisal sekian, terus sekian yang dimana itu sekiannya itu menunjuk ke indeks yang ingin kita cari. Jadi maka itu adalah base case ya, dimana apa yang ingin kita cari tiba-tiba ketemu lah dengan sekali operasi gitu ya. Dengan rumusnya ya, rumusnya ini nih, rumusnya ini kita dapat dari sini kita dapatkan apa yang ingin kita cari ya. Tiba-tiba indeksnya itu pas juga dengan si X atau si apa yang ingin kita cari. Ya, itulah jadinya namanya O1 gitu. Nah, ON sama aja kayak tadi. Misal apa yang ingin kita cari itu ternyata lebih dari atau kurang dari atau apa gimana ya? Nggak pas dengan rumusnya. Jadi rumusnya harus diulangi berkali-kali agar pas juga dengan apa yang ingin kita cari indeksnya. Gitu. Itu untuk worst case-nya. Kemudian untuk average case-nya, untuk kemungkinan rata-ratanya bahwa ini adalah O log N. Sumpah, aku nggak tahu logaritma itu apa. Nah, tapi ini gini, logaritma log ini didapat dari mana? Ini n otomatis dari panjang nilai inputan kita atau panjangnya si array kita ya. Log-lognya ini dapat dari ini. Nih, ini ada dua nih. Untuk perhitungannya ini ada dua. Menurut saya gitu. Ini nggak, kalau misalnya nggak orang-orang tuh nggak di Google tuh nggak jelasin gitu. Nggak jelasin bahwa ini lognya dari mana. Tapi ini bisa disimpulkan bahwa lewat perhitungan ini. Perhitungannya ini ada dua loh. Ini pertama dia mengurangi dari si high sama low-nya, indeks kutubnya. Kemudian di sini nilai dari indeksnya, ya. Ini indeksnya segini, kemudian nilai apa yang ada dalam indeks segini nanti dikurangi, kemudian dibagi. Nah, kemudian nanti dikali juga dengan apa yang ingin kita cari dengan indeks terendah. Nah, jadi ada dua perhitungan gitu loh. Jadi dua perhitungan. Nah, ini yang bisa dibilang kayak average case-nya begitu. Jadi average case-nya adalah dapat dari nilai rumus lah, kurang lebih begitu. Nilai rumusnya begini, O log N. Kalau misalnya mau jelasin lebih rinci lagi nanti ya bisa ikutin di ini di source-nya ini ya. Ya ikutin dalam source-nya ini ya elaborasi sambil ya keluarkan jurus jurus mengelak kalian gitu loh. Jurus public speaking kalian. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi ya cukup gitu aja ya. Dan ya kita sudah jelasin secara program, secara teorinya itu bagaimana dan segala macam ya. Ya semoga kita untuk praktikum nanti algoritma kita aman lah, guys. Nggak dapat aslap yang nggak enak-enak banget gitu, dapat hasilnya yang enak dan enak juga gitu. Kemudian bisa jelasin materi-materinya dengan benar. Amin ya. Nah itu kalau misalnya ada yang salah, silahkan langsung di komen. Komen di bawah nih. Ini kan ini videonya akan bakal dikasih di YouTube-nya. Nanti di komen di bawah. Kemudian kalau misalnya ingin nanya langsung secara via pribadi, ya via pribadi langsung chat gitu aja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ngomong atau kesalahan apa sampaikan aja, ya gak usah diem, jangan diem gitu ya. Ya kalau misalnya itu, oke, jadi cukup sekian ya. Ya namanya juga manusia ya, ada ya tak lepas dari kesalahan. Kalau misalnya nggak lepas dari kesalahan itu apa? Malaikat bro. Oke, kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita kita ini kita closing dulu nih, kita post. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.